Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surahman, mengabdi di SMA Negeri 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Cabdiski Kedaidapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, SMA Katapang terpilih menjadi sekolah jaga integritas yang berharap sebagai sekolah yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan manipulasi. Jujur itu hebat. Kita berupaya dan berusaha menjadikan sekolah yang bebas dari segala hal yang tidak seharusnya. Untuk itu, saya akan mencoba memaparkan beberapa hal kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Katapang ini. Alhamdulillah, sebagai upaya untuk melaksanakan sekolah jaga integritas, beberapa hal sudah dilakukan, ya, dimulai dari mulai proses pendisiplinan diri pribadi dengan datang dan pulang sesuai waktu, kemudian juga sosialisasi kepada siswa baik secara langsung di kelas ataupun ketika upacara ataupun ketika kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan upaya yang lain alhamdulillah juga hal yang sudah dilakukan baik sebelum atau setelah saya melakukan diklat Kepala Sekolah Berintegritas ini, kita sudah menyampaikan di beberapa ajang, diantaranya ketika rapat-rapat berkaitan dengan yang terbaru kemarin pada PPDB, ya, ditegaskan bahwa benar-benar sekolah harus melaksanakan sesuai dengan jumlah juknis yang ada, sesuai dengan pergub, sesuai dengan permen dalam pelaksanaannya, dan dipastikan tidak ada transaksional, ya, sehingga alhamdulillah kegiatan PPDB di SMA Negeri 1 Katapang berjalan dengan lancar. Guru dan semuanya memahami jika kegiatan ini benar-benar harus dilaksanakan terbebas dari korupsi, kolusi, dan manipulasi. Sehingga sampai detik ini juga alhamdulillah tidak ada problem, tidak ada masalah, karena pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi, ya, diantaranya harus dilaksanakan secara jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barangkali sebuah hal yang istimewa Bapak bisa masuk ke kelas ini. Bapak dengar kelas ini kelas yang terhebat di SMA Katapang ini. Dan di kelas ini Bapak coba masuk ke kelas ini untuk bisa sedikit menjelaskan. Walaupun sebetulnya Bapak yakin kalian semuanya sudah tahu, ya, karena sekarang di dunia ini tidak ada yang tersembunyi, ya, dan kalian kemana-mana membawa ilmu. Sadar tidak? Sadar, ya. Bawa apa coba? Bawa HP, ya. Jadi kalau tidak pintar itu aneh, kalau tidak pintar itu karena apa? Kita kemana-mana bawa HP. Yang dibukanya jangan yang lain-lain, ya. Kalau sedang belajar harus berhubungan dengan, ya. Kita ingin coba ini ada apa nasihat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat berkah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di samping sehat juga berkah. Hidup enak kalau hidup itu berkah. Nah, supaya hidup berkah, ini ada satu yang sedang digulirkan di Indonesia bahkan di dunia. Sesuatu yang bisa merusak akhlak, merusak negara, merusak bangsa, yaitu kegiatan yang berupa korupsi. Sehingga sekarang sedang ada digelar pendidikan yang namanya pendidikan anti korupsi. Kalian kan lihat di TV sedang nonton ini. Ada korupsi A, D, pejabat. Mungkin kalian juga suka menggerutu, ya, ikut mengacam. Padahal tidak sadar kadang korupsi ada di dalam diri kita. Coba Bapak nanya nih, siapa yang tidak pernah nyontek selama dari SD, SMP, SMA, ngaco yang tidak pernah nyontek? Ada tidak? Ada yang tidak pernah nyontek? Tidak pernah nyontek? Pernah? Ragu-ragu berarti pernah, ya. Dari SD, SMP, SMA, berarti tak satu pun yang tidak pernah nyontek. Bapak perpendek sekarang dari SMP, SMA sampai kelas ini, kelas berapa ini? Kelas 12. Ada yang tidak pernah nyontek ketika belajar? Perpendek lagi sekarang dari sejak dulu kelas 10, 11, sekarang kelas 12 bulan
Agustus, masih Agustus kan ya? Siapa yang tidak pernah nyontek? Oh, alhamdulillah ada mulai berapa orang. Coba ngaco, jangan ragu-ragu. Yang tidak pernah dari awal sampai akhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan 12 dari berapa? Dari 36, belum setengahnya. Ada yang tidak pernah nyontek dari bulan Agustus. Kamu lupa di tengah aneh. Nah, makanya sekalian, kadang kita sering bergumam, ya, menyampaikan, oh ini pejabat korupsi dan lain sebagainya. Ya, kadang-kadang bibit-bibitnya ada pada diri kalian, ya, yaitu salah satunya adalah nyontek yang tidak sadar. Perlu Bapak jelaskan, yang namanya nyontek, kira-kira guru itu tidak? Ya. Tidak dulu. Kira-kira teman-temannya ridho tidak? Tidak ridho, apalagi mau merasa peringkat 1, 2, 3, 4, 5 tiba-tiba nilainya kecil. Harus biasa-biasa nilainya besar, Pak. Padahal menurut Bapak, untuk sukses, untuk berhasil, untuk menuju surganya Allah, tidak mesti peringkat 1, 2, 3, betul nggak? Peringkat 1, 2, 3 dari bawah juga bisa masuk surga kan? Yang penting tadi yang kalian alhamdulillah sehat, berkah. Yang penting berkah. Ya. Kebetulan Bapak memang ditakdirkan oleh Allah dari mulai kecil gak suka nyontek. Sampai Bapak tuh kalau di awal serius, Bapak nilainya akan besar. Betul. Bapak kalau pengawasnya menurut teman-teman kilat, Bapak nilainya akan besar. Tapi kalau yang biasa-biasa, udah pusing ya. Nah, secara tidak sadar, walaupun saya mah tidak pernah korupsi, katanya yang korupsi mau pejabat uang. Iya, tidak pernah korupsi uang. Kan itu juga korupsi. Sama ya korupsi, nilai terus membuat kita menjadi. Nah ini sistem kebut semalam mending. Ada lagi sistem kebut sesaat. Semalam mending kan, belajar kan. Ini mah sesaat lupa mau ulangan, kayak belajar malam sistem kebut semalam ya. Tiba-tiba ada uang yang bagir suka kasih uang, kan akhirnya menemui uang ya, sampai larut malam, jadi tidak belajar kan, datang saja ke sekolah, akhirnya kan sekolah jadi nyontek. Padahal kalau kita ketahui dari nilai yang kita dapatkan, nilai yang tidak berkah, nanti kumpul jadi masuk ke daftar nilai dulu ya. Jadi nilai yang tidak diberi, terus ulangan 1, 2, 3 nyontek, nanti masuk ke dalam rapot, berarti rapot yang tidak berkah, ya, tidak diberi. Terus dari rapot peringkat kelas 1, 2, 3, 12 nanti jadi ijazah yang tidak diberi juga. Ya, pada akhirnya kita nanti bekerja menggunakan ijazah jadi pejabat. Nah, kenapa korupsi? Mungkin ya diawali dari sekolah. Makanya ketika ada di Indonesia berbicara tentang korupsi, Bapak mengajak mari kita awali dari diri sendiri. Jangan apa-apa. Bapak yakin kalian menjadi orang hebat. Sudah ada contohnya. Siapa contohnya? Kepala sekolahnya. Nilainya biasa-biasa. Bapak pernah ranking ke-1 pernah, peringkat ke-3 pernah, peringkat ke-5 pernah. Tapi alhamdulillah bisa lulus, bisa jadi kepala sekolah, bisa yang lainnya. Asal yakin saja. Karena kan kalau kita ulangan nilainya kecil, pada akhirnya kita jadi belajar ya. Coba kalau besar saja, santai saja dan kita nilainya besar, gitu ya. Mohon maaf, Bapak tidak bermaksud menyindir kalian. Ini kesuksesan kita bersama. Bahkan katanya Indonesia itu di anti korupsi itu, coba kalau kalian memprediksi Indonesia, kalau ada warna korupsi di Indonesia, ada putih, ada abu-abu, ada hitam. Kira-kira warnanya apa? Abu-abu. Oh, ada yang putih sekalipun ada. Ngaku suka nyontek kan gitu ya. Nah, ada yang hitam, ada yang abu. Ya itu karena apa? Karena para pejabatnya atau yang lain melakukan yang terpendeknya di sekolah, karena di sekolah belum mampu menerangkan. Bapak menerangkan ini tidak hanya hari ini, Bapak berulang-ulang. Tidak tahu Bapak berbicara pernah menerangkan atau tidak ya. Bapak yakin yang Bapak lihat Bapak sekarang akan sukses, akan berhasil. Kalau seandainya mampu menghilangkan yang namanya nyontek, karena nyontek cikal bakal dari korupsi. Jangan demo keluar. Hilangkan korupsi. Bukan nyontek.
Yang lain bibit korupsi apa? Kalau pergi ke sekolah bawa pulpen, pulangnya tidak bawa pulpen, dia mana pulpen ya? Tapi pas tidak bawa pulpen, pulang ke rumah bawa pulpen. Atau mungkin di sini ada pengumpul pulpen barangkali ya. Banyak koleksinya. Nah itu tidak sama. Ya itu sebenarnya bibit korupsi. Jadi kalau periksa pulang dari sini ke rumah, pulpennya ada berapa? Kalau bukan milik sendiri, kasihkan. Ini punya siapa? Atau simpan saja di sana yang merasa bukan milik sendiri. Nah itu cikal bakal dari hal yang kecil-kecil. Namun untuk selanjutnya tidak dilakukan. Banyak yang lain lagi. Ya. Kenapa di sini kantin kejujuran? Mungkin nanti jadi kantin ketidakjujuran. Ya. Jadinya ada barang yang lengkap kurang. Hari kembali jangan ke ibu pengelola operasinya kurang sudah saja. Tapi yakin di sini tidak ya. Jadi banyak hal yang kita akan menjadikan bisa mendukung pada program pemerintah anti korupsi termasuk program sekolah. Kemudian tidak usah orang lain, mulai saja dari diri sendiri. Nah terus kalau Bapak, kalau dari kecil sejak SMA sebetulnya Bapak punya jargon sendiri ya. Kalau di antara korupsi itu ada jujur ya, kemudian ada peduli. Supaya tidak korupsi kan harus peduli. Tadi kalau tidak lakukan, tidak jujur, dapat dipercaya kan ya, tidak berbuat yang curang kan, tidak curang. Kemudian juga ada yang sedikit sederhana, ada sifat sederhana. Jangan sampai kita selalu ingin memenuhi keinginan kita, tapi harus kebutuhan, betul nggak? Keinginan kita, mama sepatu misalkan, lihat kemudian sepatu yang bagus yang 300.000 mau ya atau 600 atau 1 juta, sudah bisa ada kemampuan kita. Dan tidak ada syarat sepatunya harus berapa ya, kebutuhan saja. Memang Bapak orangnya orang yang selalu berhubungan dengan kebutuhan. Apa Bapak? Pokoknya hidup Bapak mah asal pas-pasan gitu ya. Pas butuh, pas kaya kan itu juga itu juga hidup sederhana juga harus. Nah itu kalau anti korupsi. Kalau Bapak motornya punya jargon sendiri, ya. Kalau orang yang sudah mampu mencegah korupsi, kira-kira akan apa? Salah satunya digemari, kan ya? Digemari itu disenangi, disayangi. Nah, jargon ini Bapak sebetulnya digemari. Apa digemari? Digemari itu dalam arti yang sesungguhnya disenangi, disayangi. Juga digemari itu singkatan. Singkatannya pas sejalan dengan anti korupsi, ya. D-nya disiplin. Ya, Bapak yang suka melihat. Kecuali yang tidak suka melihat. Saat itu kan Bapak udah dari sekolah ya. Bapak pulang sering terakhir. Kalau Bapak tidak ada berarti sedang tugas itu. Kalau tidak sedang tugas Bapak selalu hadir di tempat. Nah itu namanya disiplin. Kalian juga sama. Di sini Bapak lihat ada wajah ketua OSIS. Salah satu di sini ada ya. Salah satu untuk menghilangkan bibit korupsi apa? Hilangkan kebiasaan mengulur waktu rapat. Jadi kalau undangan jam 8, ya jam 8. Biasanya misalkan kalau undangan jam 8 mulai jam 9 gitu. Nah harusnya tidak, jam 8 mulai saja. Bisa dilaksanakan rapat. Absen dulu, ngomong-ngomong dulu atau apa dulu gitu ya. Nah itu. Memang yang susah itu jangan karet. Alhamdulillah di lembaga pemerintah sekarang dulu ketika 3, 4, 5 tahun kebelakang yang disiplin hanya PPTK 4. Sekarang semua instansi Bapak ikut, termasuk ikutan di ini kepala sekolah pendidikan. Jadwal jam 8 mulai jam 8 saja ya, termasuk Bapak pelatihan logistik. Mulai jam 8, jam 8 saja. Nah, di sekolah juga nanti itu juga bagian dari anti korupsi. Anti korupsinya adalah korupsi waktu ya, itu disiplin. Terlalu panjang kalau dijelaskan. Disiplin, kemudian I-nya ikhlas, mengerjakan sesuatu harus menggunakan keikhlasan, islah ya dalam banyak pertimbangan ya. Kemudian juga G-nya gesit, kalau tugas dan guru apa dilaksanakan, E-nya merepati sejalan dengan anti korupsinya. Kemudian M-nya merahati itu tidak selamanya ngasih uang kan, kalau punya uang pada kalian ada apa sebenarnya sebelum datang dan sebelum itu merahati uang mah. Nah kalau juga dulu kan dia dimarikannya amanah. Kalau diberikan amanah, kalian diberikan jabatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu minta jabatan, tapi ketika diberikan jabatan dilakukan dengan amanah. Ya, kemudian M-nya responsif, ada tugas, ada perintah diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian yang paling penting jangan sampai di awal kelas 10 mau rajin sekolah tuh, ya rajin mengerjakan tugas, tapi harus istiqomah, ya, dilaksanakan dari awal sampai terakhir. Nah itu juga nilai-nilai karakter anti korupsi yang harus diterapkan dari diri kalian. Ingat ya, tidak usah menilai diri orang lain, mulailah dari diri sendiri. Kalau ada hal yang baiknya silakan diambil. Tidak ada niatan muncul di dalam Islam ini juga pengalaman hidup. Dan ingat, untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil bukan tergantung dari kondisi kita hari ini, bukan dari tergantung kondisi orang tua hari ini, tapi tergantung dari bagaimana upaya usaha kita, doa kita juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengatakan tidak akan kuliah karena kemampuan kita lemah, kemampuan orang tua. Tidak. Sekarang banyak sekolah gratis, kira-kira. Kemudian mama, ketika bapak tadi bilang nilai biasanya suka berbicaranya itu Pak, tapi mau dilanjutkan. Justru ketika tidak dilanjutkan harus lebih serius lagi, karena ijazah SMA akan menjadi ijazah yang terakhir bagi kalian. Tetapi hari ini sudah banyak kesempatan, tapi ternyata karena kalian tidak berupaya melanjutkan pendidikan ada masalah. Contohlah bekerja di suatu bidang, mau diangkat jadi apa, tapi syaratnya S1, kalian belum kuliah, ya tidak bisa. Makanya boleh bekerja lah, tapi setelah itu ikut pendidikan lagi, bisa kan kelas karyawan, kelas apa. Jadi semangatnya harus semangat melanjutkan pendidikan, itu saja. Jangan berpikir dana, tapi kalian harus berusaha, berupaya dan bisa dipahami. Ya, itu saja dari Bapak. Kalau misalnya Bapak sudah berbunyi, kayaknya harus segera ikut tes wawancara ya. Sementara mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Bapak ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.